Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesari. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan lanjutan pembahasan materi dari materi kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori klasik Adam Smith. Aliran atau mazhab yang dikembangkan oleh Adam Smith disebut sebagai mazhab klasik. Sebab gagasan-gagasan yang ditulis sebetulnya sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya. Misalnya soal paham individualisme, tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme, yang dikembangkan oleh Epicurus pada masa Yunani kuno. Pembahasan Smith lebih banyak bersifat mikro, dengan penekanan pada penentu harga. Melalui analisis mikro, ia menguraikan masalah pembangunan dan kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang digunakan Smith adalah pendekatan deduktif yang digabungkan dengan penjelasan historis. Dalam banyak hal, pemikiran Smith sejalan dengan paham kaum fisiokrat yang menganggap produksi barang dan jasa sebagai sumber utama kemakmuran suatu negara. Hal ini bukanlah melalui perdagangan luar negeri, sebagaimana yang dipercayai oleh kaum merkantilisme. Perbedaan antara pandangan Smith dengan pandangan aliran fisiokrat hanyalah pada penekanan faktor yang paling dominan dalam menentukan kemakmuran negara. Kaum fisiokrat menganggap alamlah yang paling menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Sebaliknya, Smith menganggap manusia sebagai faktor utama produksi. Teori klasik Adam Smith yang pertama yaitu hakikat manusia serakah. Kenyataannya bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah sudah dikenal oleh pemikir-pemikir pada masa Yunani kuno, terutama oleh Plato. Pemikiran yang sama dilontarkan juga oleh Bernard de Mandeville dalam bukunya yang telah menjadi klasik yang berjudul The Fable of the Beast tahun 1714. Pada hakikatnya, manusia adalah rakus, egois, selalu ingin mementingkan diri sendiri. Walaupun asumsi mereka tentang hakikat manusia sama, konklusi mereka berbeda, seperti bumi dan langit. Menurut Smith, lebih lanjut, tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri, bukan belas kasihan dan juga bukan keperikemanusiaan. Walaupun motif kepentingan diri sendiri kurang begitu mulia. Bukan berarti kita harus menolak berbisnis dengan orang lain. Hal ini hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Teori klasik Adam Smith yang kedua yaitu mekanisme pasar bebas. Smith sangat mendukung bahwa tidak adanya campur tangan dari pemerintah dalam perekonomian. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Pandangan Smith kemudian telah menandai suatu pembahasan yang sangat revolusioner dalam pemikiran ekonomi di masa sebelumnya, yaitu masa merkantilisme. Negara ditempati atas individu-individu. Sebaliknya, menurut ajaran klasik dan fisiokratis, kepentingan individulah yang mesti harus diutamakan. Bahkan tugas negara lah untuk menjamin terciptanya kondisi bagi diri mereka masing-masing. Klasik Adam Smith yang ketiga yaitu teori nilai. Di mana teori nilai dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama nilai guna. Nilai guna adalah cara untuk menilai suatu barang dengan harga melalui kegunaan barang-barang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu nilai tukar. Nilai tukar adalah suatu cara untuk menilai harga suatu barang yang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Menurut Smith, hubungan nilai guna dan nilai tukar barang yang mempunyai nilai guna tinggi kadang-kadang tidak bisa ditukar dengan barang lain. Nilai tukar bagi Smith dapat diartikan dengan kemampuan suatu barang untuk memperoleh barang lain. Jika diperhatikan, konsep nilai Smith bersifat mendua. Ia belum tahu atau tidak paham dengan harga relatif, perbedaan utilitas total dan utilitas marginal, dan untuk rata-rata, Smith hanya berfokus pada utilitas total saja. Kelemahan Smith ini dapat dipecahkan oleh muridnya sendiri, yaitu Alfred Marshall. Teori klasik Adam Smith yang keempat yaitu teori pembagian kerja. Menurut pandangan Smith, pembagian kerja akan mendorong spesialisasi orang akan memilih pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Adanya spesialisasi setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri. Tetapi menghasilkan satu jenis barang yang berlebihan
atas kebutuhan sendiri itu bisa diperdagangkan di pasar. Pembagian kerja ini menyebabkan setiap orang ahli di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, produktivitas meningkat sehingga hasil produksi secara total juga akan meningkat. Klasik Adam Smith yang kelima yaitu teori akumulasi kapital. Adam Smith menjelaskan, cara terbaik untuk meningkatkan laba ialah dengan melakukan investasi, yaitu dengan membeli mesin dan peralatan. Dengan adanya mesin dan peralatan, produktivitas labor akan semakin meningkat. Produktivitas labor berarti peningkatan produksi suatu perusahaan. Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, otomatis output nasional juga akan meningkat. Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi, maka sistem ekonomi klasik oleh Smith sering disebut sebagai sistem ekonomi liberal, juga sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalisme. Teori akumulasi kapitalis ini sangat dikritik oleh pakar-pakar sosialis, terutama oleh Karl Marx. Teori klasik Adam Smith yang keenam yaitu pengaruh pandangan Adam Smith. Pengaruh pemikiran Adam Smith sangat luas. Hampir semua pembahasan ekonomi dikaitkan dengan pemikiran Smith. Pemikiran yang dilontarkan Smith banyak yang diambil dari pemikiran-pemikiran terdahulu. Sebagai contohnya yaitu individualisme dan materialisme sebenarnya berasal dari paham hedonisme yang sudah dikembangkan oleh pemikir-pemikir pada masa Yunani kuno. Terdapat perbedaan antara paham hedonisme dan pemikiran Smith. Penghargaan yang sangat tinggi terhadap Smith ialah ia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi pasar yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi liberal atau sistem perekonomian kapitalis. Sistem tidak perlu diawasi oleh pihak manapun. Serahkan semuanya kepada pasar, lalu suatu invisible hand akan membawa perekonomian kepada titik keseimbangan. Jika terlalu banyak campur tangan dari pemerintah, justru akan mengalami distorsi. Teori klasik Adam Smith yang ketujuh yaitu Adam Smith atau Nabi Muhammad. Kebanyakan textbook ekonomi orang-orang barat terlalu tinggi memberikan penghargaan kepada pemikir-pemikir barat seperti Smith. Namun kurang memberi tempat bagi jasa pemikir dari timur, terutama dari dunia Islam. Sebagai contoh, ide merkantilisme pasar merupakan sumbangan pemikir Smith. Padahal jauh sebelum Smith lahir, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar. Nabi Muhammad melarang pemerintah ikut campur mengatakan harga dalam ajaran Islam. Pemerintah tidak dibenarkan memihak kepada pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah, atau memihak kepada penjual dengan mematok harga yang lebih tinggi. Kebijaksanaan yang diambil pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan bagi semua pihak. Walaupun pemerintah menganjurkan menggunakan mekanisme, terkadang pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi yang khusus. Demikian pembahasan tentang teori klasik Adam Smith. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.